Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Santri Remuan. Berikut ini kisah seorang waliullah asal tanah Jawa, yakni Kiai Soleh Darat. Beliau memiliki nama asli Muhammad Soleh Ibn Umar Al-Samarani. Sebelum kita lanjut ke cerita, jika berkenan subscribe dan tekan tombol lonceng agar lebih semangat lagi buat videonya. Kiai Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820/1235 H. Pemberian nama Darat disematkan kepada Kiai Soleh karena tinggal di kawasan dekat pantai utara kota Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturaja belajar kitab fikih, seperti Fath Al-Qorib, Fath Al-Muin, Minhaj Al-Qawim, dan Syarh Al-Hatib. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah Kiai Haji M. Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah ia belajar beberapa kitab fikih, seperti Fath Al-Qorib, Fath Al-Muin, Minhaj Al-Qawim dan Syarh Al-Hatib. Terdapat catatan, dikarenakan kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya membutuhkan waktu. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibn Asnawi, di Kudus. Dari situ ia mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang, beliau mendalami nahwu dan saraf dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki, Balawi demi mengkritisi kajian Jauhara at-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Semarang, kitab Masail As-Sitin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tidak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtadla pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Sayyid Muhammad Salen Ibn Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar As-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain-lain. Berkat kecerdasan, kealiman, dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Kiai Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Makkah. Selama di Makkah, beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Kiai Soleh Darat kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah air. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Kiai Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau,
Inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan Kiai Haji Kolil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Terima kasih sudah melihat video ini. Untuk kelanjutan kisah ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.